Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. الحمد لله berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib salat jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan setiap amalan kita atau kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, diberikan kemudahan atas setiap kesulitan, diberikan kesembuhan atas setiap penyakit, dan berdoa kepada Allah semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam setiap langkah, baik itu muamalah kita kepada sesama manusia dan begitu juga dengan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya diberikan kemudahan dan tentunya kembali lagi dalam pemahaman, dalam sama-sama kita bisa mengamalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di penghujung bulan November, insyaallah mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi di bab janaiz ini selesai. Yang di pekan kemarin ini sangat penting sebagaimana saya sampaikan di pekan yang lalu. Ya, harapannya bapak-bapak bisa hadir sebenarnya ini di bab-bab ini karena ini sangat krusial gitu ya. Karena saya lihat setiap ada yang wafat atau meninggal kita selalu hadir ya, baik itu takziah, baik itu yasinan ya, baik itu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-7, ke-40 atau ke-100 dan seterusnya ya, supaya tahu tata caranya seperti itu ya. Yang kemarin dari semenjak pengurusan jenazah ya, wafatnya, dimandikan, dikafani, disolatkan ya, kita masuk yang kemarin di pekan yang lalu itu disolatkan. Bagaimana tata cara sholat jenazah yang benar itu, tatkala laki-laki meninggal atau wafat di mana posisi imam, tatkala perempuan posisi imam di mana, kalau jenazahnya lebih dari satu, laki perempuan bercampur, ada anak-anak juga misalnya dewasa gitu ya, bagaimana posisi imamnya dan diletakkannya jenazah itu seperti apa, apakah berjajarkah atau berbaris. Nah, ini perlu kita ketahui. Begitu juga dengan yang kita kemarin juga sampaikan, yakni bagaimana posisi saf ya, dari yang disunnahkan baginda Rasulullah SAW ya, memperbanyak saf ya, minimal atau saf itu dibuat dari 3 ya, kalau antara ada imam dengan makmum cuma 4 orang ya, kalau dibikin jadi 3 ya, 1 orang itu tertinggal di belakang, maka lebih bagus dibikin 2, walaupun di dalam hadis disebutkan itu disunnahkan menjadi 3 saf ya. Ya, mudah-mudahan ini bagian daripada pemahaman kembali lagi supaya nanti jangan keliru ya, ada orang wafat ya lebih dari 3 orang atau 4 orang sekaligus ya, entah itu karena misalnya musibah dan yang lainnya, ternyata karena ketidaktahuannya jenazahnya dijejer kan ya, padahal yang harusnya itu dibariskan ya, jadi lurus barisannya ya, sebagaimana di dalam sebuah athar Imam Hanafi meriwayatkan dari Ibnu Umar ya, Ibnu Umar pernah mensalatkan orang yang wafat itu 9 orang jumlahnya,
baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu lebih dekat ke imam posisinya, sedangkan perempuan itu lebih dekat kepada ke arah kiblat, dan posisinya itu bukan berjejer tapi berbaris ya, depan ke, dari depan imam langsung ke kiblat. Itu perlu juga kita ketahui supaya tidak salah dalam penerapannya. Lalu begitu juga di dalam konteks kita semakin banyak orang yang menyolatkan ya dari seorang jenazah tersebut atau yang wafat itu ya, maka itu akan lebih baik. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatan min muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun yang wafat ya, atau meninggal lalu disalatkan oleh kaum muslimin yang mana jumlah yang mensalatkan itu lebih dari 100 orang ya, atau mencapai 100 orang, maka semua mendoakannya, maka doa-doanya itu dengan keikhlasan ya, karena lillahi ta'ala orang yang 100 itu, maka kecuali akan dikabulkan doanya dan diampunkan jenazah itu dosa atas dosa-dosanya. Lalu berikutnya juga kemarin kita membahas bagaimana ya orang yang tertinggal di dalam salat jenazah. Apakah dia harus mengqadha takbir yang 4 itu, kalau ketinggalan 2 ya dia langsung sempurnakan 2 lagi. Ya kemarin kita sudah jelaskan itu tidak perlu mengqadha, enggak perlu diganti. Enggak seperti salat Idul Adha dengan Idul Fitri. Ya, kalau dia tertinggal maka harus diqadha. Harus dia menyempurnakan berapa yang ditinggalkan itu. Nah, sedangkan kalau takbir yang ada di salat jenazah itu tidak perlu dia qadha. Mana yang dia jumpai segitu ya sudah, cukup itu yang dia salatkan. Lalu berikutnya kemarin juga kita membahas, ini perlunya kembali lagi ya, saya sampaikan kepada Bapak-bapak supaya ini juga pentingnya, sebagaimana saya sampaikan di pekan yang lalu, kita sering menghadiri dan bahkan sebagai pelaku dan leaders gitu ya, baik itu yang membacakan Yasin, baik itu yang membacakan tahlil, baik itu yang sering mungkin tidak ada imam langsung baju jadi imam, mengkafani dan yang lainnya seperti itu. Dan bahkan kemarin kita sudah menjelaskan ya menjelaskan sedikit tentang takziah. Nanti pada ini selesai bab ini ada tentang bab takziah, yang salah satunya pembahasannya itu adalah para ulama menyampaikan lebih baik enggak usah baca Yasin. Tatkala hari ke-1, ke-2, ke-3 tatkala kita membacakan tahlil, kalau yang memimpin bacaan Yasinnya itu masih berantakan bacaan Qur'annya, tajwidnya berantakan, panjang pendeknya berantakan, sehingga apa yang terjadi ya, makmum atau orang yang mengikuti jamaah itu juga berantakan gitu ya, kadang ikut baca, kadang enggak dapat, kadang setengah, mulai dari sepotong dan seterusnya. Itu kata para ulama, lebih baik apa yang diperbanyak doa gitu ya. Jadi kalau dia misalnya banyak salahnya, maka harus mencari, pilih orang yang paling bagus bacaannya. Tapi kalau berantakan bacaannya, jangan dipaksain, lebih doa aja, perbanyak doa kata para ulama. Itu bahasanya, dan itu di mazhab Syafi'i. Nah, ini pentingnya jemaah subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya kemarin kita juga membahas tentang bagaimana jenazah yang disolatkan dan yang tidak disolatkan. Maksudnya di sini semua yang wafatnya itu balik, dalam kondisi dia sudah dewasa, maka wajib disolatkan. Tapi ada kondisi jenazah yang enggak wajib disolatkan dan enggak juga wajib dimandikan. Siapa itu? Ya, ini bayi yang belum sempat lahir, ya, belum dia misalnya sampai nangis dan seterusnya. Tapi kalau sempat dia bersin atau nangis sekaligus meninggal, maka wajib dimandikan dan disolatkan. Atau patokan para ulama adalah bagaimana tatkala dia berumur 40 hari dan ada tanda-tanda kehidupan di dalam bayi tersebut gitu ya. Di dalam USG ada kehidupan dan seterusnya, tatkala lahir maka itu wajib sudah mulai disolatkan. Tapi kalau belum, maka cukup dikuburkan saja. Maka ini sebagaimana yang disampaikan di dalam riwayat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ar-rakibu khalfal janazah wal masyakhi haitsu sya'an minha wa tiflu yusalli alaih. Ya, yang berkendaraan hendaklah dia di belakang jenazah, dan yang berjalan kaki di mana saja dia mau. Anak kecil juga disolatkan yang mana sempat ya dikatakan ada ruh atau ada nyawa kehidupan di dalam bayi
bayi tersebut. Ini hadis ada dua pembahasannya, termasuk pembahasan kita di malam hari ini. Pembahasan yang lalu tentang bagaimana menyalatkan, mana bayi yang boleh yang disolatkan dan mana yang tidak wajib disolatkan. Lalu redaksi pertamanya itu mengatakan ar-raqibu khalfal janaiz, ya, yang mengendarai kendaraan. Kalau dulu tidak ada sepeda motor, nggak ada mobil, gitu kan. Ini juga kalau kita nggak ngaji nggak tahu kita ini. Kadang kan orang, mohon maaf, kalau ada mengikuti jenazah udah kayak preman, bawa mentang-mentang bawa bendera kuning, jebres, potong sana, potong sini dan seterusnya, gitu ya. Nah, memang ada peraturan perundang-undangannya di dalam perundang-undangan mendahulukan yang sakit, jenazah dan seterusnya. Tapi di dalam fikih bagaimana pembahasan ini, gitu ya. Ya. Lalu ada sebagian kita kan dengan entengnya langsung naik kendaraan, ya, itu langsung menyalip mobil jenazah, bagaimana? Nah, di sini dalam hadis mengatakan ar-raqibu khalfal janaiz. Adapun orang yang berkendaraan itu hendaklah di belakangnya jenazah posisinya, enggak boleh di depan. Ya. Itu kata Rasulullah SAW, wal mashi haitsu sya'a. Dan adapun yang masya, berjalan, jalan kaki, kalau di kampung rata-rata jalan kaki. Maka nanti ada disunahkan, kenapa? Sering kita lihat di kampung itu kalau bawa jenazah itu kayak orang lari kan, cepat ya. Itu ada dasarnya itu. Dan itu yang dicontohkan dari baginda Rasulullah SAW. Ya, dan bahkan nanti insya Allah kita bacakan hadisnya satu kesempatan, sampai-sampai kata para sahabat, sendal kami pada putus karena mengikuti cepatnya jalannya Rasul. Ya, karena kenapa? Kalau orangnya baik kata Rasulullah SAW, ya jenazah ini baik, maka akan dipercepat pahala kebaikannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang tidak baik yang meninggal itu, maka akan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengakhiri kecepatan daripada azab atau balasannya nanti. Jadi orang yang berjalan, ya, itu boleh di depan atau berada di kiri dan kanannya, ya, atau berada di amamaha qariban minha an yaminiha au an yasariha. Boleh di depannya, Allah boleh di samping kiri, boleh di samping kanannya, atau di mana dia mau. Wa tiflu yusalli alaih. Dan adapun bayi yang sudah dinyatakan memiliki kehidupan atau sempat menangis atau dia bersin sejak tatkala dia dilahirkan, maka itu sudah dalam kondisi wajib untuk disolatkan, ya. Lalu berikutnya kemarin juga kita membahas tentang perbedaan orang yang syahid wafatnya karena memang dia berperangan, ya, syahid membela agama Allah, tapi ada yang dia berperang juga kena tombak atau kena panah, ya, putus urat nadinya, tapi hidup sampai beberapa bulan kemudian atau hidup beberapa hari kemudian baru dia meninggal. Maka apakah dia harus dikuburkan tanpa harus dimandikan, dikafani dan seterusnya? Maka itu berbeda perlakuannya. Tetap dia predikatnya syahid, tapi karena dia molor sampai sehari, 2 hari dan seterusnya sampai berapa waktu, maka dia wajib dimandikan dan dikafani. Sebagaimana pengurusan jenazah pada umumnya, itu yang dikatakan oleh para. Tapi kalau dia tatkala peperangan terjadi, ya, lalu berikutnya, ya, tatkala itu masih hidup selesai perang, ya, menang kaum muslimin dan orang-orang muslim, para sahabat atau kita sebagian orang-orang Islam itu ada yang terluka, ya, akan tetapi terlukanya parah, nggak bisa beberapa menit. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bukan hadis, ya, ada kejadian di pada perang penaklukan kota Syam, ya, kota Syam, yang mana salah seorang sahabat, ya, mendatangi ingin memberikan minum kepada sepupunya, itu niatnya, ya, karena dalam selesai perang itu sudah badannya luka semua habis, ya, berdarah-darah. Nah, dia rencananya ingin ngasih minum sepupunya, ya, dia ingin ngasih minum keluarganya ini supaya bisa minum dan dengan harapan ada masih nyawanya bisa dalam kondisi minum. Ternyata di sana seseorang itu bertemu dengan salah seorang, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bernama Harith, ya, yang menjumpai Harith, ya, yang mana di sana Harith bin Hisham tatkala seseorang laki-laki ini ingin memberi minum dari dari sepupunya, ternyata nggak ketemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Harith bin Hisham. Aku mendekati Harith bin Hisham, katanya, hendak memberikan minum kepadanya, tapi ternyata dia menunjuk salah seorang sahabat yang lain yang di ujung sana yang lebih membutuhkan. Lalu dia pergi ke sana, dikasih minum itu, ternyata sahabat yang kedua menunjuk lagi orang yang ketiga, sahabat yang lain.
Maka dia mengatakan, oh itu yang lebih membutuhkan air minum, aku masih kuat. Ya, tatkala hendak dia memberikan air yang kepada sahabat yang ketiga, ternyata sudah meninggal. Dan dia balik kepada sahabat yang pertama dan Harith bin Hisham, ternyata dua-duanya juga meninggal. Maka tiga-tiganya ditemukan wafat dalam kondisi syahid. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka dia sama halnya dengan wafatnya yang tidak perlu ya dimandikan ya atau dikafani. Maka ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya pada kesempatan malam hari ini ya kita membahas lanjutannya, yakni ketidakwajiban atau tidak dibolehkannya kita mensolati orang yang kafir atau orang yang mengingkari agama Islam. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat ke-84 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita ya bahwa sesungguhnya mereka telah kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Mengingkari ya ketuhanan Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mati dalam keadaan fasik. Maka tidak dibolehkan kita mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Begitu juga dengan menyolati mereka. Maka ini adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan anak-anak mereka, tidak perlu disolati karena bagian mereka berlaku hukum orang-orang yang orang tua mereka. Jadi kalau ada anaknya wafat, orang-orang tersebut tidak perlu kita menyolatkan ya, karena hukumnya berlaku juga. Karena dasar hukumnya dari orang tuanya, maka kepada anaknya juga berlaku. Lalu berikutnya adalah tentang bagaimana hukumnya salat jenazah di kuburan. Ya. Jadi kalau ada misalnya kita terlambat, ya, baik itu sahabat dekat kita atau keluarga dan seterusnya, karena segera akan dikuburkan, ya ternyata kita nggak sempat dapat salat jenazah di masjid atau salat jenazah ya secara berjamaah. Lalu kita terlambat sampai di sana di kuburan sudah dikuburkan, sudah dimakamkan. Lalu bolehkah kita salat jenazah? Maka jawabannya di sini adalah masalah ini ya ada beberapa pendapat daripada kalangan para ulama. Ya, maka akan tetapi di dalam sebuah hadis yang sahih ya disampaikan meskipun jenazah tersebut sudah disalatkan sebelumnya karena untuk segera dikuburkan ya, maka telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dibolehkannya salat jenazah di mayat atau jenazah seseorang yang sudah dimakamkan. Yang ini hal ini terjadi pada perang Uhud berselang 8 tahun. Ya, jadi tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati para syuhada perang Uhud yang berselang 8 tahun lamanya. Zaid bin Sabit meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, falamma waradna al-baqi. Tatkala kami hendak nyampe atau sudah nyampe ke kuburan Baqi ya, ketika kami sampai di kuburan Baqi. Baqi ini di mana? Di Makkah atau di Madinah? Ya. Di Makkah. Falamma waradna al-baqi. Apabila kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di kuburan Baqi. Ya, idza huwa bi qabrin jadidin. Maka Rasulullah SAW melihat satu kuburan, kok ini kuburan satu agak beda nih. Masih baru di kuburan kata Rasul. Ya, fasa'ala anhu, maka Rasulullah SAW bertanya kepada kami. Faqila, maka kami menjawab, fulanatun fa'arafaha. Fulanatun fa'arafaha. Kuburan siapa ini kata Rasul? Oh, para sahabat menjawab, oh ini fulanah, kuburannya fulanah. Berarti seorang perempuan ya dari kalangan orang yang ternyata fa'arafnaha. Rasulullah SAW mengetahui dan mengenal perempuan itu. Tapi ternyata ya ala adantumuni biha. Langsung Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kenapa kamu enggak mengabarkan aku atas kewafatan perempuan itu? Atas wafatnya perempuan itu aku enggak tahu. Kenapa kalian enggak mengabarkanku? Qalu ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, kunta qailan. Waktu perempuan ini meninggal, ya, engkau ya Rasul sedang tidur, shaiman dalam kondisi berpuasa. Fakarihna an tu'dhiyaka.
kami khawatir kalau membangunkanmu itu bisa mengganggumu. Karena kewaraan, karena kezuhudan Rasulullah SAW, beliau biasanya berpuasa itu malamnya terkadang tidak ada yang untuk dipakai untuk atau bersahur dan bahkan berbuka terkadang, gitu ya. Maka para sahabat tidak mau mengganggu Rasul dalam kondisi tidur beliau dan juga dalam kondisi berpuasa. Maka para sahabat mengatakan fakarihna antu dziyaka, kami enggak mau mengganggu istirahatmu. Faqala, maka Rasul mengatakan la taf'alu, jangan sekali-kali lagi melakukan hal itu. Kalau ada orang yang meninggal yang aku kenal, kabari aku, kata Rasul, jangan terulang lagi kejadian itu kalian tidak mengabar. La yamutanna fikum mayyitun ma kuntu baina azharukum alla antumuni, kata Rasul. Apabila nanti kalau ada yang wafat dan orang itu, ya, aku kenal, kata Rasulullah SAW, jangan sampai kamu, ya, tidak mengabariku. Fa inna salati alaihi rahmah, itu kata Rasul. Karena sesungguhnya salat jenazahku, aku menyalatkan mereka, itu rahmat bagi mereka. Apalagi yang dikenal oleh Rasul. Nah, ini salah satu, ya, kerugian kita, ya, tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggalnya seseorang lalu Rasulullah SAW itu menyolatinya, maka itu rahmat bagi jenazah tersebut. Qala thumma atal qabra fasaffana khalfahu. Kemudian Rasulullah apa yang dilakukan? Mendatangi kuburan itu dan menyuruh kami untuk membuat saf di belakangnya. Wa kabbara alaihi arba'an, lalu beliau bertakbir 4 kali salat jenazah di atas kuburan tersebut. Dengan, ya, para sahabat itu di belakangnya menjadi makmum. Sehingga para ulama mengatakan ini bukan hadis yang dikhususkan untuk Rasul di zaman itu saja. Karena kenapa? Para ulama menyampaikan, ya, para sahabat juga disuruh menjadi makmum berbaris di belakang. Maka ini juga berlaku bagi kita yang tidak di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga di zamannya para sahabat. Maka Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini, kebanyakan ulama generasi sahabat dan setudahnya berpegang pada hadis ini. Pada ini juga dianut oleh Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad dengan Ishaq. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, salat jenazah sudah dikuburkan pada sebelumnya dikuburkan jenazah tersebut sudah disalatkan. Tidak mengapa, ya, tatkala kita tidak ikut menyolatinya, maka kita tatkala terlambat maka salat di makamnya. Maka ada komentar dari Ibnu Qayyim, ya, yang menyampaikan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW ini muhkam, jelas, dengan jelas, ya. Jadi beliau mempraktikkan. Akan tetapi, ya, di dalam sebuah kaul atau hadis perkataan beliau yang mana ini bertentangan dengan sabda beliau, perkataan yang sifatnya mutasyabih, yang butuh penafsiran. Apa hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tajlisu ala kubur, jangan kalian duduk di atas kuburan saudara muslimmu, wala tusallu alaiha, dan jangan sholat di atas kuburan. Berarti kan seolah-olah ini bertentangan, ya. Tadi hadis yang saya mengatakan Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya, itu sholat di atas kuburan, sholat jenazah. Tapi dalam satu kesempatan itu praktik langsung dipraktikkan dan para sahabat disuruh bikin saf. Tapi dalam satu kesempatan yang lain ada qaul, perkataan Rasul, ya, hadis yang termasuk, ya, qauliyah, perkataan. La tajlisu ala kubur, jangan duduk di atas kuburan, wala tusallu alaiha, dan jangan kalian salat di atasnya. Ternyata hadis ini tidak bertentangan, ya. Akan tetapi hadis yang tadi pertama yang menjelaskan tentang seorang sahabiah yang wafat lalu Rasulullah SAW tidak tahu, ya, ternyata beliau itu mengenal perempuan tersebut atau wanita tersebut, lalu Rasulullah SAW melakukan salat jenazah walaupun sudah dikuburkan, ya, sudah lama. Lalu berikutnya adalah para sahabat disuruh membuat saf dan ikut salat bersama Rasulullah SAW, ya, itu adalah penjelasannya adalah khusus untuk salat jenazah. Akan tetapi hadis qauliyah yang mengatakan la tajlisu ala quburi wa la tusallu alaiha,
Ya, dan jangan sholat di atasnya, itu maksudnya adalah dikhususkan sholat atas kuburan atau sholat yang 5 waktu atau sholat yang lainnya, atau membuat masjid atau sengaja di sana di kuburan itu digunakan untuk sholat. Maka ini yang tidak boleh. Ya. Maka di dalam hadis yang lain ya dijelaskan bahwa tentang hal ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain yang dilarang dilakukan di atas kuburan. Maksudnya adalah sholat yang 5 waktu, sholat sunnah, atau sholat yang khusus di atas kuburan untuk meminta. Misalnya dia sholat hajat di sana di atas kuburan seorang syekh, ada seorang ulama, kiai atau ajengan atau ustadz yang alim, dengan tujuan dia meminta kepada kuburan tersebut, maka ini yang tidak boleh termasuk dalam hadis tersebut. Maka karena sholat di kuburan adalah pintu untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, ya kekhawatiran, ya. Dan Rasulullah SAW melaknatnya dan menjelaskan bahwa para pelakunya adalah manusia yang paling buruk, kata Rasul. Ya, tatkala dia menyalahgunakan atau salah faham tentang itu. Kalau mendoakan kuburan ta'ziyah atau kilas balik tentang seorang ulama, dulu dia soleh, taat kepada Allah, lalu itu membangkitkan keimanannya kepada Allah, mengikuti para ulama yang terdahulu, maka itu baik. Tapi tatkala dia meminta, maka dia meminta selain dari, apalagi tujuannya adalah tawassul. Ya. Justru tawassul itu kepada siapa? Orang yang masih hidup, meminta keberkahan kepada seorang ulama yang soleh, taat, yang diistijabah doanya, kita minta doa kepada. Tapi kalau sudah wafat, maka itu sudah lain, berbeda seperti itu. Maka Rasul mengatakan, inna min syirarin nas, seburuk-buruk manusia adalah man tudrikuhumus sa'ah, adalah orang yang hidup mendapati terjadinya kiamat. Seburuk-buruk manusia adalah dia panjang umurnya dan ketemu hari kiamat, kata Rasul. Itu udah apes itu, karena udah disiksa benar-benar. Maka syukur orang yang meninggal enggak ketemu hari kiamat. Inna min syararin nasi min tudrikuhumus sa'ah, seburuk-buruk manusia, kata Rasul, adalah orang yang hidup mendapati terjadinya hari kiamat. Dia hidup sampai hari kiamat dan menjadi pelaku atau menjadi korban terjadinya hari kiamat. Wahum ahya, ya, dalam kondisi hidup, ya. Walladzi la yattakhiduna al-qubur masajida, dan orang yang seburuk-buruknya, kata Rasulullah juga, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat dia ibadah, tempat dia sujud, tempat dia minta, tempat dia berzikir, tempat dia yang lain. Sebagaimana fungsinya masjid. Masjid tempat orang ibadah sholat, tempat orang baca Quran, tempat orang tempat orang zikir dan seterusnya. Tapi kalau dia di sana di kuburan itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diringankan azabnya, diterima amalnya ahlul mayyit tersebut, maka itu dianjurkan dan diharuskan memperbanyak doa. Seperti itu. Maka nanti di dalam bab yang lain, ya nanti setelah ini juga, mungkin pekan depan atau pekan setelahnya supaya dia selesaikan, nanti ada larangan menyembelih hewan sembelihan di kuburan. Ada yang sebetulnya ada di tengah masyarakat kita, dia bawa kambing misalnya di kuburan, yang kuburan mungkin bukan kuburan yang umum di ini, biasanya ada kuburan. Ya, salah satu contohnya misalnya ada salah satu di daerah saya, ya di Lombok itu kuburannya di tengah laut. Jadi kita bisa ke kuburan itu berziarah ke kuburan itu hanya di sore hari. Karena airnya surut, kelihatan nanti kuburan itu. Ya, kira-kira sekitar 2 kiloan dari bibir pantai. Tempat kita nginep pun pantainya kiri kanan. Jadi daratannya cuman dari ujung musola sana sampai tempat wudhu. Sana laut gitu ya. Jadi kalau udah jam 12 malam sampai dengan jam 3 itu airnya udah pasang. Kita tidur yang tadinya nggak kegenang, udah setengah badan itu basah. Ya. Nah, jadi nanti dia ziarahnya ke sana, ke kuburan itu menjelang, yang mulai dari jam 3 sore sampai dengan menjelang maghrib. Itu surut airnya sampai ke tengah. Nah, baru kelihatan kuburannya. Nah, itu biasanya bawa kambing ke sana, nginep 2 hari 2 malam, motong di sana, ya, murisan, ya, kadang hitanan, kadang dan seterusnya. Secara muamalah, ya, bahwa syukuran dan seterusnya itu dibolehkan. Akan tetapi kalau ada niatnya berbeda dalam menyembelihnya, maka itu bisa menjadi haram. Tapi tatkala dia tasyakuran, mensyukuri atas kelahiran anaknya dan seterusnya, lalu dia menyembelih, itu tidak apa-apa, gitu ya.
Nah ini itu pun tidak diketahui, dikatakan dia makam keramat, tidak diketahui siapa yang punya kuburan itu gitu ya. Memang dulu itu adalah daratan, tapi karena abrasi dan seterusnya menjadi termasuk ke lautan. Maka ini kembali lagi di kampung-kampung di daerah itu juga banyak terjadi hal-hal seperti itu. Ya, akan tetapi kalau dia misalnya berniat untuk tasyakuran dan yang lain dan seterusnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau dipersembahkan ya kepada misalnya kuburan, dipersembahkan untuk ini dan seterusnya, bukan dia mensyukuri misalnya tatkala dia akikah dan seterusnya niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Tapi tatkala penyembelihannya itu dipersembahkan kepada misalnya selain Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah atau benda yang sudah wafat dan yang lainnya, maka jatuhnya nanti dikhawatirkan menjadi syirik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini jamaah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya ya, kemarin juga kita sedikit menyinggung tentang salat ghaib. Ya, maka dibolehkan melakukan salat ghaib walaupun kita tidak kenal orang yang wafat tersebut. Walaupun dia berada di negeri nun jauh di sana atau berada di tempat yang memang kita tidak tahu. Mendapatkan kabar yang diumumkan di musala di masjid akan melaksanakan salat ghaib, maka itu dibolehkan, disunahkan. Maka ini bagian daripada syiar yang mana kita sama-sama mendoakan saudara kita yang wafat sebagai implementasi ya tatkala kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum. Jadi kita berdoa baik saudara kita muslim yang hidup, yang sudah wafat ya dan seterusnya. Maka ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Ibnu Hazm menyampaikan ya bahwa tatkala kemarin kita sampaikan bahwa salat ghaib boleh dilakukan dengan berjamaah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan untuk Raja Najasyi ya di Habasyi yang wafat tatkala itu. Maka Imam Abu Hanifah di dalam mazhab Hanafi, Imam Malik mempunyai pendapat lain. Ya, ini tidak didasarkan dalil yang kuat kata di mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Akan tetapi di mazhab Syafi'i dengan Hanbali yaitu menyampaikan bahwa boleh dilakukan ya selama konteksnya adalah sama halnya tatkala kita menghormati saudara kita sesama muslim yang wafat walaupun yang kita tidak kenal. Lalu berikutnya salat jenazah lebih afdal di dalam masjid atau di luar masjid. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Kalau mengkhawatirkan tatkala tempat masjid, kita harus bedakan dulu nih. Mana yang dikatakan masjid, mana yang dikatakan bukan masjid. Jadi walaupun bangunannya tinggi besar, ya 2 lantai, kalau dipakai sholat itu lantai atas, ternyata atau lantai bawah tidak digunakan sholat, gitu kan? Tapi digunakan untuk kegiatan misalnya seperti nikahan, terus olahraga, terus kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, maka lantai bawah itu tidak boleh digunakan untuk i'tikaf nantinya. Tatkala ada berniat i'tikaf. Kalau kita misalnya tidur i'tikaf itu harus di tempat sholat tadi, lingkungan masjidnya. Karena dikondisikan secara fikih lantai bawah itu bukan masjid lagi. Ya, dia menjadi tempat umum seperti itu. Walaupun lokasinya adalah satu bangun dengan masjid. Akan tetapi maksudnya bukan tidak boleh kita sholat di sana. Ya, kembali lagi kepada dalil semua hamparan permukaan bumi ini boleh digunakan untuk sholat kecuali 2 tempat kata Rasulullah SAW dalam hadis. Pertama di atas kuburan, lalu yang kedua di dalam WC kamar mandi. Ya, jadi itu pengecualiannya. Jadi tatkala dia masih ada bersih, ya jauh dari hadas, maka itu sah untuk tempat kita sholat. Maka sholat jenazah di masjid, ya itu hukumnya tidak apa-apa. Ya, melainkan salat jenazah di masjid jika tidak membuat kotor masjid, itu contohnya. Jadi kalau tidak membuat kotor masjid, tempatnya misalnya jenazah di sini, di orang salat, ya misalnya jenazahnya seperti masih bersih baru meninggal dan seterusnya, ya. Akan tetapi kalau jenazah sudah berhari sampai mengeluarkan misalnya air dan seterusnya, khawatir itu nanti netes, ada darah dan yang lainnya, maka lebih baik itu di luar tempat sholat, ya, atau di luar kebiasaan sholat. Justru itu juga lebih afdal, ya. Maka ini berdasarkan dari riwayat Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW
ya tidak mensolati Suhail bin Bidha kecuali di masjid. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kata Aisyah radhiyallahu anha itu mensolati salah seorang sahabat itu di masjid. Ya, maka para sahabat juga mensolati Abu Bakar dan Umar ya juga di masjid, dan tidak ada satupun dari generasi sahabat ya yang menentang karena salat jenazah juga merupakan ibadah salat sebagaimana salat-salat yang lainnya. Maka hadis Rasulullah mengatakan man shalla ala janazatin fil masajid fala syai'alah. Barang siapa yang mensolati jenazah di masjid maka tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ya, ini dalam hadis yang lain, karena ini pendapatnya Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah yang menganggapnya makruh kalau di dalam masjid. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, begitu juga dengan dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa hukumnya makruh karena dia berpegangan pada hadis Rasulullah mengatakan man shalla ala janazatin fil masajid fala syai'alah. Barang siapa yang mensolatkan jenazah di masjid atau di dalam masjid maka tidak mendapatkan pahala sedikit pun enggak dapat. Gitu ya. Ternyata di dalam riwayat yang lain jumhur ulama ya, ini sebagai besar ulama, ini lebih besar lagi kalau tadi cuma 2 pendapat ulama, ini Imam Malik dengan Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan ya hadis yang mengatakan man shalla ala janazatin fil masajid fala syai'alah itu dhaif, lemah dia. Ya, maka jumhur ulama berpendapat ya hadis ini saya menjelaskan ternyata ada redaksi yang lain. Fala syai'alah, fala syai'alah itu fala syai'a alaih. Ini pentingnya juga kita dalam bahasa Arab. Kalau pertama tadi mengatakan fala syai'a lahu, tidak ada mendapatkan pahala sedikit pun, tapi ternyata bunyi hadis ini dalam Sunan Abu Daud mengatakan fala syai'a alaihi, bukan ala atau alahu tapi alaihi, tidak apa-apa terjemahannya. Ya, barang siapa mensolatkan jenazah dalam masjid itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengatakan fala syai'a lahu, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Tapi kalau fala syai'a alaihi, maka artinya adalah tidak apa. Nah, itu baru hadis. Ya, kalau kita baca Quran, ya sama tadi. Ya, salah saja dalam penempatan harokat atau dia dalam penambahan hurufnya jauh artinya berubah. Gitu ya. Maka di sini jangan subhanahu wa taala ya bagian daripada kehati-hatian kita dan tentunya dalam proses kita belajar. Lalu berikutnya jangan subhanahu wa taala ya tentang tadi ya yang kita sudah jelaskan tentang dibolehkannya mensolati jenazah di atas pekuburan. Di dalam hadisnya menyampaikan al-ardu kullaha masajidu illa maqabarah wal hamam. Dalam hadis Rasul mengatakan bumi ini seluruhnya adalah tempat salat kecuali maqabarah kecuali di atas kuburan, wal hammam ya kecuali di atas kuburan dan di dalam WC atau kamar mandi. Ya, lalu berikutnya, nah ini pembahasan yang tadi dalam hadis yang kita jelaskan tentang adab seseorang itu ya membawa jenazah. Ya, membawa jenazah. Yang pertama, ada beberapa tuntunan kita membawa jenazah tersebut. Pertama itu dipanggul di setiap pinggir keranda. Jadi seseorang yang tatkala ada keranda, dia sebelah kiri berarti dipanggul di kanan, di posisi bahu kanannya. Tatkala dia berdiri sebelah kanannya berarti dipanggul di bahu kirinya. Ya, maka Ibnu Majah Baihaqi dengan berikut juga dengan beberapa riwayat hadis menerangkan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id, ini di dasarnya ya. Udul marida wamshu ma'al janazata tudzakkirkumul akhirah. Jenguklah orang yang sakit kata Rasul ya, dan berjalanlah mengiringi jenazah. Udul marida, jenguklah saudaramu yang sakit, wamshu ma'al janazata, dan giring atau temani atau berjalanlah mengiringi jenazah. Tudzakkirkumul akhirah. Tujuannya apa ibrahnya? Supaya kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu mengingat tentang akhirat.
Ya, kita akan sakit dan kita juga akan nanti seperti jenazah itu yang akan dibawa di atas keranda. Lalu berikutnya, adab yang berikutnya adalah mempercepat langkah sebagaimana kita tadi sampaikan. Hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Asri'u bil janazati. Percepatlah ketika membawa jenazah. Fa in taqu salihatan fa khairun taqaddimunahu ilaih. Jika dia orang baik jenazah itu, maka ia akan segera mendapatkan kebaikannya. Jangan kita tunda-tunda dia mendapatkan kebaikannya dengan dikuburkannya. Wa in taqu siwa dzalika fasyarrun tadaunahu an liqabikum. Akan tetapi jika jenazah itu orang yang tidak baik, maka keburukannya itu akan segera terbebas dari pundak kalian. Jadi kita yang memangku ini terhindar dari keburukan jenazah yang tidak baik yang dibawa oleh orang-orang yang memangkunya. Ya. Jadi jangan diperlambat. Itu salah satu tujuannya dipercepat. Kalau orangnya baik, maka orang itu akan mendapatkan jenazah itu kebaikannya dengan segera. Tapi kalau orangnya yang tidak baik, maka kita yang membawa keranda jenazah itu ya dengan cepat bisa terhindar dari keburukannya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, adabnya ya, atau tuntunannya adalah berjalan di depan dan belakang di sisi kanan atau di sisi kirinya, yang penting tidak jauh dari jenazah. Jadi tidak diperkenankan pengantar jenazah itu jauh posisinya dari jenazah. Akan tetapi di sini ada ya ada yang lebih utama. Yakni para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang lebih utama adalah di depannya jenazah kalau orang berjalan. Ya, di depannya jenazah. Karena Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar dahulu berjalan di depan jenazah. Maka di sini dalam hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan, Anas bin Malik berpendapat bahwa posisi manapun sama saja. Hal ini berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW. Ar-rakibu yasirul khalfal janazah. Yang bawa kendaraan, mobil, motor dan yang lainnya itu berada di belakang jenazah. Ya. Wal mashi yamsi khalfaha. Dan adapun orang yang berjalan, yang mengiringi jenazah, itu berada di sampingnya, ya, atau berada boleh juga dikatakan di sini berada di samping kiri kanannya. Maka di sini dijelaskan hadis ini, ar-rakibu yasiru khalfal janazah. Pengantar yang naik kendaraan hendaklah berada di belakang jenazah. Wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha. Dan adapun orang-orang yang berjalan kaki, maka hendaklah dia berada di khalfah, ya, berada di kiri kanan atau di samping jenazah atau amamaha di depannya, wa an yaminiha wa an yasariha atau di kiri dan kanannya, qariban minha, ya, yakni berdekatan dengan jenazah tersebut. Jadi adabnya adalah tatkala kita mengiringi jenazah, kita menggunakan kendaraan, maka hendaklah kita berada di belakang. Sedangkan orang yang berjalan itu berada di kiri, kanan, depan. Gitu ya. Maka ini adalah tata cara atau tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ada juga yang pendapat mengatakan ya bahwa ya menggunakan kendaraan mengiringi jenazah itu hukumnya makruh. Ya, akan tetapi kembali lagi, kalau dia tidak menyulitkan kesulitan, kalau mendapatkan kesulitan misalnya makamnya jauh, jadi kita ke Pedurenan dari sini Mangku ya bisa gempor juga gitu ya. Maka itu diberikan rukhsah atau keringanan. Maka naik kendaraan ketika mengantarkan jenazah, ya ini dari pendapat dari sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, pendapat jumhur ulama, kecuali jika ada alasan kuat ya yang menyebabkan dia harus menggunakan kendaraan. Maka memang sunnahnya dan dianjurkan itu berjalan gitu ya. Maka kita lihat di kampung-kampung itu ya, walaupun agak jauh renggang jaraknya, ya memang berjalan rata karena saking banyaknya nggak terasa jauh ya, saking menyampur-nyampur dan seterusnya. Lalu ada kebiasaan yang sering kita temukan, dan ini mungkin di kota sudah mulai kita terkikis sunnah ini. Setiap jenazah itu datang, kalau kita di kampung gimana adabnya? Orang yang duduk biasanya apa? Berdiri. Tapi kalau di sini malah hal-hal santai saja. Ternyata ada dalil dan dasarnya itu. Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Ya,
Maka di sini jemaah subhanahu wa taala ada bagian-bagian yang memang ya tentunya kita harus perhatikan hal itu ya. Maka tentunya dari sebagian besar ini ada hal-hal yang dimakruhkan atau hal-hal yang dimakruhkan atau yang sifatnya ya tidak dianjurkan di dalam kita ya mengantarkan jenazah. Yang pertama itu ternyata berzikir, membaca Quran ya, begitu juga dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan keras. Itu hukumnya ada dimakruhkan. Lalu berikutnya dua, membawa api obor. Api obor seperti orang pawai, karena itu kebiasaan orang-orang tradisi jahiliyah. Lalu berikutnya juga dimakruhkan ya bagi pengantar untuk duduk sebelum jenazah itu dimasukkan atau diturunkan dari tukang pangku dan dimasukkan ke liang lahat atau diletakkan di tanah. Ini banyak. Tatkala kita menemukan mengantarkan jenazah, mungkin kita juga salah satu pelakunya gitu kan. Ya, jenazahnya masih digopong, kita duluan jalan, sudah duduk di sana nungguin, duduk lantai. Padahal itu hukumnya makruh. Ya, kalau sudah jenazahnya diturunkan, nah baru ya boleh ya atau dibolehkan. Lalu berikutnya berdiri ketika jenazah lewat. Ya, maka di sini bagian daripada hal-hal juga makruh. Akan tetapi ada pendapatan berbeda. Innama taqumuna i'waman lilladzi yaqdiru nufusa. Jadi dikatakan berdiri tatkala jenazah lewat hukumnya makruh. Ada dalilnya juga yang mengatakan Rasulullah SAW, kalian berdiri untuk mengagungkan Tuhan yang menggenggam nyawanya. Kecuali ya dia berdirinya karena kenapa? Dia mengagungkan Allah. Ya, dengan cara apa? Berdirinya mengagungkan Allah, bahwa menyadari bahwa Allah yang maha memegang nyawa setiap makhluknya. Maka Allah yang kuasa atas diri saya dan diri jenazah tersebut. Dan nanti kita merasa juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang kelima, dimakruhkan juga wanita ikut mengantarkan jenazah. Ini pendapat yang satu, akan tetapi ada pendapat yang lain yang mengatakan ketika perjalanan di dalam mengantarkan jenazah ya, tatkala itu seorang perempuan yang mana ternyata itu adalah Fatimah ya, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan ternyata di sana di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan law balagatiha ma ra'aitil jannata hatta yaraha jaddu abik. Seandainya kamu mendatangi pemakaman, pasti kamu tidak melihat surga hingga kakek buyutmu melihatnya. Maka para ulama ya mengkritisi hadis ini dan berkata hadis ini tidak sahih, yang seorang perempuan ya sampai misalnya ke kuburan mengantarkan jenazah itu mengatakan bahwa sampai kakek buyutnya nanti gak akan bisa melihat surga ya. Jadi ternyata hadis ini adalah dhaif, tidak sahih. Maka di sini di dalam pendapat yang lain mengatakan membolehkan ya, atau boleh tapi jangan sampai ikhtilat, jangan sampai menimbulkan fitnah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, da'aha ya Umar, wahai Umar, berikanlah wanita itu, fa innal 'aina dabi'ahu, ketahuilah bahwa matanya menangis, wa nafsal musabah, ya jiwanya sedang gundah, ya wal 'adna qaribun, dan kematian itu sangat dekat ya. Maka biarkan wanita itu Umar ya untuk bisa ya menambahkan dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu Abbas tidak memakruhkan. Jadi seorang sahabat Ibnu Abbas tidak memakruhkan seorang wanita ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Masjid kiblatnya belakangnya ada kuburan-kuburan. Ya, baik. Jadi ada sebagian memang masjid kita di kampung atau sebagian mungkin di kota, ya. Jadi terkadang melihat ada ahli waris dari tanah yang diwakafkan, yang dibangunkan oleh masjid itu, yang memesan izin menguburkan keluarganya di sana nanti.
Biasanya seperti itu. Biasanya umumnya seperti itu. Maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Di dalam fatwa lajnah, kalau masjid duluan berdiri, ya masjid yang dibangun duluan, maka itu bukan berada di kuburan. Gitu ya. Kalau masjidnya duluan, terus ada ahli waris mengatakan, oh dulu yang mewakafkan tanah ini ingin keluarganya yang meninggal dikuburkan di pekarangan masjid atau di arah kiblat masjid. Baru masjid udah duluan berdiri sekian belas tahun atau mungkin beberapa tahun baru ada yang wafat lalu dikuburkan di sana, maka itu tidak mengapa, bukan bagian daripada kuburan. Akan tetapi kalau kuburannya duluan, gitu ya, sudah lama dan baru masjid dibangun, maka kita kata para ulama ya, termasuk Ibnu Qayyim mengatakan lebih baik mencari masjid yang lain untuk hati-hatian. Khawatirnya ya kita termasuk sholat di atas kuburan. Kalau sholat di jenazah tidak apa-apa, tapi kalau sholat termasuk 5 waktu, sholat duha, tahiyatul masjid, sholat sunnah yang lainnya, maka itu termasuk dalam hadis yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ketahui dari cerita orang tua, itu masjid duluan dulu, baru ada ahli warisnya mengatakan minta dikuburkan di sana, maka itu tidak mengapa. Gitu ya. Di kampung-kampung itu banyak seperti itu. Ya, jadi karena wakaf tanah dan seterusnya, tapi ingin supaya ada keluarganya dikuburkan di sana. Kalau memang masjidnya duluan tidak, maka bukan dia bagian daripada kuburan. Oke, ada yang lain? Gimana ya? Iya. Ya, ada juga pemakaman Sandiago yang mewah terus dibangun masjid berbarengan gitu kan. Ya, untuk mensolatkan di situ, itu babnya belum tadi. Ini insyaallah nanti pada ini sih ya. Gimana hukumnya nanti ternyata salat jenazah atau salat di pekarangan termasuk kuburan dan seterusnya, ada pembahasannya khusus itu ya. Jadi pembahasan khusus untuk hal itu insyaallah. Nanti insyaallah ada salat Isya sedikit kita lanjutkan atau nanti di pekan depan supaya lebih luas insyaallah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, pemahaman kepada kita untuk bisa sama-sama yang mempelajari dan bisa mengamalkan daripada apa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Baik Bapak Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit dari kajian kita di kajian fikih sunnah yang masih berkaitan ya tentang bagaimana ya adab dan tuntunan ya di dalam kita ya, mengantarkan jenazah ya, ke pemakamannya. Nah, hal ini ya bagian daripada tuntunan dan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Di dalam bab berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala, dari sebelumnya sudah kita membahas beberapa bagian daripada bab-bab yang penting di dalam pengantaran jenazah. Terakhir tadi tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam seseorang itu dalam mengantarkan atau adab di dalam mengantarkan jenazah. Salah satunya juga kita membahas bagaimana ya membawa jenazah, ya, tentunya salah satunya adalah dengan cara dimaklum mempercepatnya. Pada berikutnya bagaimana adab seseorang yang mengantarkan jenazah itu, baik itu yang mempunyai kendaraan atau menggunakan kendaraan, baik itu motor, mobil, dan begitu juga dengan orang yang berjalan. Maka yang mengendarai kendaraan adalah di belakang jenazah, dan ada pun yang berjalan kaki, ya itu
menunjukkan baik itu di depannya, kiri kanan daripada jenazah atau dekat dari jenazah tersebut. Maka samahannya selesai dari pengiringan jenazah itu sendiri, ada beberapa hal yang dimakruhkan. Ya, salah satunya adalah dilarangnya seseorang yang duduk ya di kuburan ya sebelum jenazah itu diturunkan dari kerandanya. Ya, jadi duduk di luar, jenazahnya masih dipanggul. Ya, maka itu bagian daripada kembali lagi tentang adab yang harus juga kita ketahui. Berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di kuburan tentunya memakamkannya. Maka apa hukum memakamkan jenazah? Ijma, sepakat para ulama menyebutkan bahwa hukum memakamkan jenazah ya itu adalah fardu kifayah. Ya, sama halnya dengan tatkala seseorang melaksanakan salat jenazah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mursalat ayat ke-25 dan 26 menyampaikan, ya, bukankah kami menjadikan ya bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati. Maka bumi ini ya selain ditempatkan oleh orang-orang yang hidup, dan begitu juga ya tempatnya orang-orang untuk dikuburkan atau orang-orang yang mati. Dan hal ini ya orang yang hidup di atas permukaan bumi, maka yang mati dia ada di bumi atau dikuburkan. Maka memakamkan jenazah ya di malam hari, bagaimana hukumnya? Ya, maka jumhur ulama menyampaikan berpendapat bahwa menguburkan jenazah di malam hari itu ya sama halnya dengan menguburkan di siang harinya. Ya, jadi hukumnya sama, ya dibolehkan. Maka Rasulullah SAW telah menguburkan seseorang atau jenazah seorang laki-laki ya, yang biasanya berzikir dengan suara keras pada malam hari. Jadi kesehariannya seorang laki-laki ini kalau berzikir dia keras suaranya. Maka Rasulullah SAW menguburkannya di malam hari. Ali juga menguburkan Fatimah radhiyallahu anha, putrinya baginda Rasulullah SAW ketika wafat, itu juga di malam hari. Ya, Ali radhiyallahu anha. Ya. Jadi Fatimah dikuburkan di malam hari. Begitu juga dengan Abu Bakar, Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Aisyah, Ibnu Mas'ud juga dikuburkan wafat di malam hari. Ya, jadi Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW pada suatu malam baginda Rasulullah SAW yang memasuki pemakaman, lalu ada ya yang menyalakan lampu untuk Rasulullah. Maka beliau mengambilnya dari arah kiblat dan bersabda, rahimakallahu in kunta la'awwaha tallahan lil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu rahmat jika kamu suka membaca Al-Qur'an dan beliau melakukan salat tarawih di atas. Jadi ini bagian daripada contoh dari bagian Rasulullah SAW. Maka para ulama membolehkan pemakaman jenazah di malam hari. Akan tetapi kemarin 3 waktu yang diharamkan tidak dibolehkan menyolatkan jenazah. Masih ingat kemarin? Ya, waktu tatkala terbitnya matahari, berikutnya waktu tergelincirnya matahari, dan berikutnya waktu tenggelam matahari. Ya, kondisinya apapun itu tidak terangkat dalam sholat, karena khawatiran sama dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, dilarangnya ya sholat tatkala terbitnya matahari baru terbit. Begitu juga dengan terbenamnya matahari. Kalau kita tasawwur dengan orang-orang yang menyembah matahari, maka syuruk juga sama. Hati-hati, ya, harus dilebihkan. Jangan nanti waktu syuruk itu waktu baru terbitnya matahari. Jadi harus naik dulu. Ya, maka lebihkan di sana 5 sampai dengan 10 menit, amannya 10 menitnya aja. Karena seyogianya suruh itu sama halnya waktunya adalah waktu awal duha, ya, sehingga bisa terhindar dari yang tadi ya kita dilarang melaksanakan sholat di waktu terbitnya pas matahari. Maka Ibnu Majah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, la tadfinu mautakum
bil-laili illa an tudharu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan janganlah menguburkan jenazah pada malam hari kecuali jika terpaksa, ada pengecualian. Jadi kalau memang terpaksa karena memang harus kuburkan malam hari maka kuburkan. Tapi kalau memang masih bisa ditunda atau tidak masih ada yang dikubur dan seterusnya maka siap hari itu lebih bagus. Karena khawatirnya banyak tadi. Ya, bisa merepotkan, bisa saja mungkin menyulitkan kaum muslimin yang lain dan mungkin sebagian besar tidak bisa mengikut dalam mengantarkan atau mengantarkan. Maka ini pentingnya kembali lagi ya dalam kitab al-Faqih. Nah, kalau tadi menyolatkan jenazah waktu terbit matahari, ya tergelincirnya matahari itu juga terbenamnya dilarang. Lalu bagaimana dengan memakamkannya? Ya, memakamkan jenazah tempat matahari terbit, ya tempat di tengahnya atau tergelincirnya, begitu juga dengan tempat terbenamnya. Maka para ulama sepakat bahwa jika jenazah dikhawatirkan membusuk, boleh dikuburkan pada 3 waktu tersebut. Kalau khawatir akan busuk, ya. Dan hukumnya itu tidak makruh, tidak dimakruhkan. Tetapi jika tidak dikhawatirkan akan membusuk, ya, maka makruh menguburkannya pada waktu-waktu tersebut. Ya. Maka jika ada kesengajaan menguburkannya di waktu-waktu itu, hukumnya juga makruh. Jadi ada kalau tidak khawatir membusuk atau kesengajaan dia menguburkan waktu terbit, ya, di tengah siang matahari atau tergelincirnya matahari atau terbenam, maka hukumnya itu adalah hal ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad, itu juga Imam Muslim, ya, dan as-sahabus sunan, yaitu para hadis yang mana di antara Nabi melarang kami salat, ya, di waktu 3 waktu tersebut. Jadi Nabi melarang kami salat atau menguburkan jenazah juga sama, ya, di 3 waktu tersebut. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbit di tengah siang hari bolongnya, lalu berikutnya yang ketiga adalah ketika matahari akan terbenam. Maka di sini menjadi bagian daripada dalil. Maka dianjurkan membuat galian kubur yang cukup dalam. Nah, kalau sekarang kita lihat, kalau perhatikan setiap ikut menguburkan jenazah, orang yang besar, apakah manajemen yang rumah dan yang lain, perlu juga dikasih masukan dan ukuran. Kalau melihat sekarang itu yang tadinya batasnya ada sampai leher, orang yang menguburkan atau yang kita misalnya masuk leher, sekarang cuma segini doang. Ya. Jadi sudah di atas perut atau perut sedikit, ya, sangat dangkal sekali. Ya. Sehingga ini bentuknya ada menyelisih daripada apa yang dicontohkan oleh kita Rasulullah. Ihfiru wa'aqimu wa ahsinu. Galilah, perdalamlah, kata Rasul. Ya, rapikanlah. Ihfiru, gali, wa a'miku, perdalam, wa ahsinu, rapikan. Wa dafinu al-ithnaini wa thalathata fi qabrin wahidin. Ya. Maka di sana Rasul mengatakan gali, perdalam, merapikan dan kuburkan 2 atau 3 jenazah dalam 1 lubang. Itu ukurannya. Ya, kuburkan 2 atau 3 jenazah dalam 1 lubang. Berarti di dalam sekali. Ya, kondisinya dalam. Maka di sini faqalu, kami bertanya, faman tuqaddimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ditaruh paling tepat? Kalau misalnya jenazah ada 3, siapa yang paling duluan ditaruh? Kata Rasul, qala qaddimu aqra'ul Qur'an, yang paling banyak hafalan Quran. Jadi kalau wafat 3 orang, misalnya dikuburkan 1 naik lahat, maka yang paling pertama dikuburkan yang paling dalam itu urutannya adalah paling banyak hafalan Qurannya. Ya, maka ini adalah bagian daripada hadis yang menerangkan bagaimana keutamaan tadi. Maka kalau pekan kemarin kita membahas tentang kalau bila wafatnya orang misalnya lebih dari 5 orang, 10 orang, maka siapa yang paling dekat dengan imam? Maka orang yang paling soleh, yang paling taat. Ya, lalu berikutnya setelahnya, lalu jenazah perempuan yang paling dekat mengarahi.
datang ke sini itu para imam itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan mulai, ada yang ditanya? Tadi belum tertunda. Kalau ibunya meninggal lalu anaknya masih di perut itu, berarti kemungkinan anak itu diselamatkan apa terus yang disolatkan bagaimana Ustaz? Jadi kalau kondisinya misalnya secara medis sudah diperiksa kelahiran misalnya ibunya, lalu berikutnya anaknya bisa masih diselamatkan dengan sesar dan yang lainnya atau secara medis, maka diutamakan memang diselamatkan anak. Gitu ya. Jadi kalau sudah meninggal duluan misalnya anaknya terus mengikuti ibunya, ya tidak perlu dikeluarkan, maka dikuburkan. Ya, jadi itu adalah ya, daripada tidak menyakiti orang. Sama dengan kondisinya begini. Ya, saya orang South, kalau bapak di sini ada tim pemandi jenazah. Tidak identiknya biasanya kita merosaknya pakai apa? Kapur baru sih. Ada dalil yang mengatakan bahwa ternyata kalau digosokkan mayat itu dengan kapur baru itu sakit. Ya, itu ada dalilnya. Jadi fungsi kapur baru itu pada umumnya tidak sampai dihancurkan atau digosokkan di badan mayat. Ya, akan tetapi itu ditaburkan saja. Tak kira akan mengkafani tujuannya supaya apa? Wangi. Bukan wangi, justru ada wangi-wangian yang dipakai. Yang mau memberikan wangi-wangian kepada jenazah ada wanginya khusus untuk menghindari apa? Lalat, serangga, semut dan yang lainnya. Jadi kalau sekarang berubah, dihancur-hancurin, masukin ke dalam air, digosok-gosok, justru itu menyakitkan jenazah. Ya. Itu walau besar perkenannya di mana walau besar. Gitu ya. Justru ada dalil yang mengatakan menggunakan daun pidara, menggantikan dengan daun pidara. Ada dalil juga seperti itu. Jadi kalau mengosokkan hancurin terus gosokin semua keberadaan sambil dirusak, itu justru menyakiti si mayit. Menyakiti si mayit. Yang ada itu adalah menaburkan tatkala, misalnya tatkala dikafani. Yang pertama ditaburkan, seterusnya sama ditaburkan seterusnya seperti tindakan dari serangga. Gitu ya. Nah kalau disambungkan, disambungkan dengan yang lain itu memang iya. Tapi kalau sampai menggosokkan yang sudah dikabulkan itu yang tidak ada orang. Maka ini perlu juga pemahaman seperti itu, ya, supaya kita tidak pada ikut-ikutan dari yang lama seperti itu. Nah terkadang juga sering kita menemukan orang-orang yang mohon maaf, yang orang besar, ya, mungkin dikatakan sok tahu atau bagaimana orang besar. Ya. Jadi kalau ada mayit, yang mungkin pernah saya bahas di sini orang besar, kita anggap belum ya. Jadi ada mayit misalnya meninggal karena dia misalnya sakit, ya, karena keluarganya ingin memastikan wafatnya, langsung tidak mau dibawa ke rumah sakit. Cek di dalam mobil, ternyata sudah wafat dan dipulangkan pakai ambulans. Bisa begitu kan? Inginnya langsung dimandikan di rumah, dan dimandikan di rumah sakit. Tapi yang terjadi apa? Terkadang orang ada yang mungkin berperan sebagai ingin tahu gitu ya. Ribet kadang ya. Turunkan, hadapin kiblat. Ya, hadapin kiblat, posisinya di sini saja, dibatalin dan segala macam. Justru itu sama. Tujuannya menghadapkan kiblat apa? Orang mati belum dimandikan. Justru yang tepat itu adalah memposisikan mayit itu mana posisinya paling gampang nanti dikeluarkan dan dalam mau dimandikan. Nah kalau sudah dimandikan, dikafani baru dihadapkan supaya nanti keluarganya yang mungkin ya sebelum dia belum masih belum disolatkan, dia bisa menyolatkan. Kalau misalnya bapaknya meninggal, anak laki-lakinya ada, dia nyolatkan dulu dengan ibunya ada, perempuannya ada, atau keluarga terdekatnya. Baru nanti dibawa, itu sunnahnya. Tapi kalau baru datang dari rumah sakit dalam kondisi kotor, belum dimandi, belum apa, bebaskan posisi. Terkadang juga tadi membantarkan, menunggu sendiri ini tidak harus, gitu. Tapi kalau orang lain dan yang lain, kondisikan. Nah terkadang yang kemarin kita bahas lagi, mungkin belum dimandikan, terkadang orang banyak kumpul membaca surah Yasin. Dan disunahkan memperbanyak apa? Doa. Ya, Yasin itu tadi sebelum dia sakaratul maut. Kalau dari sakaratul maut selesai.
Nah, kalau bunyi akan yasinan nanti akan mengirimkan doa dan pahalanya nanti dibarakah dengan membimbingnya dan seterusnya menghadiahkan pahalanya. Gitu. Justru di sana akan berbanyak doa. Kalau memang bisa itu dipercepat apa? Dimandikan, dikafani, selesai dikafan. Nah, terserah itu nanti. Kalau sudah diawal, selesai kafan rapi, dapatnya jangan ditutup dulu. Memang sunnahnya supaya orang bisa melihat ke layar. Nah, di sana mau doa dan yang lainnya itu diperbanyak. Tapi kalau belum kondisinya dia dimandikan dan yang lain, ya seyogianya memang jangan. Kalau bahasa Betawi beriwatin gitu, mempersiapkan beriwatin. Tapi kalau sudah selesai beres mandi di kafan, ya sudah waktunya gitu. Makanya di dalam adab kemarin kita sudah bahas, beberapa kalau hadir di 2 pekan yang lalu, yang pertama ketika kita takziah datang mendata makna takziah karena kita belum masuk ke takziah, maka saya tanyakan apa makna takziah. Kebanyakan kita mengatakan melayat. Melayat artinya apa? Datang menengokin orang meninggal. Salah semua paham. Ya, takziah itu artinya sabar. Asal katanya ada. Nah, sehingga ada adatnya orang takziah. Maka tadi dan jalan mayatnya belum dimandikan dan dikafani, baru datang bisa di rumah sakit atau baru saja wafat, jangan kita melama-lamakan. Cukup dengan berdiri saja dan mendoakan. Selesai itu kita kembali ke aktivitas kita supaya nanti dia cepat dimandikan, dikafani. Selesai di sana, baru orang datang melayat, doakan dan seterusnya sambil menunggu keluarga yang akan datang, baru disolatkan, baru cepat dimakan dan seterusnya. Walau bisawab. Baik, kemudian kita lihat. Jadi kalau yang memang ada potensi hidup masih menjawab secara medis tidak datang. Tapi kalau sudah tidak, ya maka diselamatkan ibunya, ya anaknya yang misalnya wafat, anaknya ibunya masih hidup, ya diselamatkan ibunya. Maka sebaliknya seperti itu. Baik, berdoa dan subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan untuk tahsinnya. Saya berkatakan kita lihat dikondisikan terakhir kemarin tilawah kita masih halaman yang sama di 3 melanjutkan di lembaran kalau tidak salah di halaman 18 dan 19 atau di surat bawahnya, dan mudah-mudahan ini kembali lagi sebagaimana yang kita sampaikan nanti ada di bab kajian yang tentang tahlilan itu sendiri, ya. Jadi nanti apa hukum dari termasuk pertanyaan tentang tahlil kita kondisikan ya, dengan itu sendiri. Terus ada sunnah yang melepas sandal di kuburan kalau mengumpulkan seseorang atau masuk ke kuburan, ya, kita lepas sandal, nyeker aja dari nyata kaki ya, lalu berikutnya menaruh pelepah kurma, sebagaimana Rasulullah SAW melihat atau melewati kuburan, innamal mu'adzibani wa man mu'adzibani bibarori, mereka sedang disiksa kata Rasul. Jadi kuburan menjadikan karena melakukan dosa besar. Akan tetapi tindakan dosa kecil, tapi itu menyebabkan yang pertama adalah orang yang berhadap kencing tipis tapi tidak selesai tipisnya, atau dia tidak cebok benar-benar, ya. Dan yang berikutnya dia tidak menjaga kesuciannya ketika kencing, sedangkan orang yang lain lagi itu sudah suka mengadu domba atau mengunjing atau mengadu domba saudaranya yang tadinya tidak ada salah, tapi diadu domba sudah jadi berantem. Jadi itu 2 kuburan yang disiksa dan disaksikan Rasul. Lalu ditaruhkan pelepah kurma. Lalu bercampur dan aklinisasi di Indonesia. Jadinya apa? Menaruh pelepah kurma itu apa? Disiram air dengan ditaruhkan bunga rampai. Dan ada sebagian juga apa? Menanamkan pohon apa biasanya? Bunga apa namanya? Kamboja di atas kuburan. Nah itu asal muasalnya adalah hadis ini. Jadi Rasulullah SAW itu melewati kuburan dan beliau menyampaikan inna huma yu'adzibani, sesungguhnya mereka 2 kuburan yang sedang diadab. Ya, bukan karena dosa besar, tapi dosanya kecil. Tapi kita menyebabkan adab kubur pertama karena kencing, tapi tidak beres dalam cebok.
bukan beresnya ceboknya saja. Tapi mohon maaf, terkadang kita kan kalau celana jeans zaman dulu gimana celana? Bawahnya kan lebar sama atas. Ketika dibuka atau dilipat gampang. Tapi kalau celana jeans sekarang kecil bawahnya susah, sampai sini balik ke angkatnya. Nah, dan celana kita kencing duduk atau berdiri kecipratan. Kena celananya dipakai sholat. Nah, itu juga termasuk. Dia sholat, tapi dalam kondisi dia sholat dalam kondisi tidak bersuci, tipisnya nggak sampai selesai. Nah, itu termasuk yang diadab tidak aku. Nah, ditaruhkan kelopak kurma seperti dalam hadis yang panjang itu oleh Rasul supaya meringankan kepada sahabat adabnya. Nah, sampai kita di Indonesia, mungkin dulu tidak ada kurma, kelompaknya nanti lah disamping tanaman atau disiramin dan jadi mengarangkai dan seterusnya. Tapi hari ini yang menaruh kelompok kurma yang dulu siapa? Rasulullah. Doanya di istijab, orang yang bebas dari dosa. Nah, kalau kita sekarang yang pakai ini, yang jerami dan yang lain, kira-kira akan diterima nggak doa? 50-50 gitu. Jadi ini yang perlu kembali lagi kita. Justru memperbanyak itu ya, selesai kita menguburkan jenazah, sunnahnya apa? Jangan langsung ditinggalkan. Jadi keluarga terdekatnya itu berkerumun di sana, kumpul di antara pusarannya dan mengirimkan doa sebaliknya. Ya. Jadi kalau tamu yang lain tidak memiliki hubungan kerabat, boleh. Tapi kalau yang keluarga terdekat, maka dianjurkan itu jangan dulu meninggalkan. Karena kembali lagi, ya si mayit itu juga butuh hiburan, butuh juga di penemanan sejenak. Ya, setelah kita meninggalkan balik kanan dari kuburan 3 langkah kaki, maka itu datang para malaikat untuk menanyakan. Maka di sana penguatan dari keluarga itu, ya, dia belum sejenak berdoa kepada Allah, mengirimkan doa terbaiknya kepada keluarganya, orang tua dan yang lainnya, supaya ketika didatangi oleh malaikat pesan Allah itu dipermudah dalam menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan. Walau baik, jemaah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dan setiap apa yang kita usahakan, baik tentang usaha di dunia, keduniaan, begitu juga dengan usaha kita untuk bisa beribadah dengan maksimal dan bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal min kulli a'malina min 'amalin salih. Allahumma taqabbal tilawatana min tilawati al-Qur'an آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب
شفاء شفاء لا